Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Apa kabar bapak-bapak, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kajian kita yang terakhir sampai di pembahasan rukun sholat. Saya ulas sedikit lagi untuk mengingatkan rukun sholat itu yang masyhur di madzhab Syafi'i disebutkan ada 13 macam. Yakni yang pertama an-niyah, berniat. Niat itu dilakukan ketika takbiratul ihram. Yang kedua, wal qiyamu ma'al qudrah, berdiri bagi yang mampu. Selanjutnya wa takbiratul ihram, takbiratul ihram, di mana ketika takbir itu disertai dengan niat. Selanjutnya wa qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatum minha, dan bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Jadi di madzhab Syafi'i perlu diingat ya Pak, bismillah itu ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Jadi kalau orang membaca Al-Fatihah tidak pakai bismillah, maka tidak sah sholatnya, karena Al-Fatihahnya tidak lengkap. Selanjutnya waruku'u wattuma'ninatu fihi, ruku' dan tuma'ninah di dalam ruku'. Ruku'nya rukun, bacaannya sunnah. Jadi yang rukun adalah ruku'nya dan tuma'ninahnya. Membaca tasbih ketika ruku' hukumnya sunnah. Selanjutnya wal i'tidalu wat tuma'ninatu fihi. I'tidal, tegak i'tidal dari ruku' dan tuma'ninah juga. Itu merupakan rukun salat. Selanjutnya was sujud wat tuma'ninatu fihi, sujud dan tuma'ninah ketika sujud. Jadi kalau bacaannya sunnah, sujudnya rukun beserta tuma'ninahnya. Wal julusu baina sajdatain wa tuma'ninatu fihi, dan duduk di antara dua sujud disertai tuma'ninah ketika duduk di antara dua sujud. Jadi ada 4 tempat wajib tuma'ninah: 1 ruku', 2 i'tidal, 3 sujud, dan yang keempat duduk di antara dua sujud. Apa pengertian tuma'ninah? Sukunun ba'da harakatin, diam setelah melakukan gerakan sholat. Biqadri subhanallah, seukuran ucapan subhanallah. Subhanallah, enggak nyampe 5 detik itu, seukuran ucapan itu. Jadi orang enggak boleh ruku' tanpa tuma'ninah langsung i'tidal, maka tidak sah sholatnya, dikarenakan tidak tuma'ninah. Selanjutnya wal julusul akhir, duduk tasahud akhir, duduk yang paling akhir itu duduk rukun sholat. Selanjutnya wa tasyahudu fihi, membaca tasahud atau tahiyat. Kan orang nyebutnya ada yang tahiyat, ada yang tasyahud. Dikatakan tahiyat karena at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu tayyibatu lillah. Dikatakan tasahud karena ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tasahud, itu rukun salat. Selanjutnya wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fihi,
bersalawat kepada Nabi di dalam tasahud akhir yang rukun salawat pada nabinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu yang rukun. Yang wa ala ali dan kama sholli ta'ala itu sunnah semua, rukun itu saja, yang lainnya sunnah yang ngikut. Selanjutnya wa taslimatul ula, salam pertama. Jadi salam yang ke kanan itu termasuk dalam kategori rukun sholat. Salam ke kiri sudah sunnahnya sholat. Selanjutnya wa tertib berurutan. Jadi 13 rukun sholat. Dari 13 rukun sholat ini dibagi menjadi 3 kategori. Rukun qalbi, rukun qauli, dan rukun fi'li. Rukun qalbi itu ada 2, yakni niat dan tertib. Yang pangkal sama yang ujung, niat dan tertib, perbuatan hati. Makanya mengucapkan usolli fardhul maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, itu bukan rukun. Itu bukan niat ya Pak, tapi lafaz niat. Kita mengucapkannya kubailat takbir, mepet ke takbiratul ihram. Tujuannya untuk menguatkan hati. Jadi niat sholat itu bukan itu. Niat sholat itu inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Nanti kita sampai di sifat sholatnya kita pelajari lagi itu, diperdalam lagi. Waktu takbir Allahu Akbar, tangan ngangkat, lisan mengucap takbir, hati berniat minimal mengucapkan usolli fardhul maghrib di hati. Azmul qalbi, niat dan tertib. Selanjutnya rukun qauli, rukun ucapan. Harus diucapkan dengan lisan. Apa saja? 1, takbiratul ihram. Makanya mengucapkan takbiratul ihram enggak boleh mingkem. Mingkem kan? Hatinya saja yang mengucapkan Allahu Akbar, enggak sah salatnya. Jadi harus mengucap pakai mulut, walaupun enggak kedengaran orang. Kemudian yang kedua, membaca suratul Fatihah. Surah Al-Fatihah harus diucapkan dengan lisan, enggak boleh baca Fatihah mingkem, baca dalam hati. Harus diucapkan walaupun sir. Karena enggak sah salatnya kalau Al-Fatihah enggak dibaca. Itu rukun qauli, perbuatan lisan kita, Al-Fatihah. Kemudian yang berikutnya yang menjadi rukun tasahud akhir. Yang ketiga, tasahud akhir, rukun qauli, at-tahiyat. Kemudian membaca salawat Nabi dalam tasahud akhir. Kemudian salam yang pertama. Itu 5 rukun qauli, perbuatan lisan kita. Nah sisanya yang 6 yakni rukun fi'li, perbuatan anggota tubuh. Apa saja rukun fi'li? Ada 6. Berdiri bagi yang mampu, kemudian rukuk dan tumakninah, i'tidal dan tumakninah, kemudian sujud dan tumakninah, duduk di antara 2 sujud dan tumakninah, dan yang ke-6 duduk tasahud akhir. Ini kalau bisa yang kayak gini dihafal ya Pak, dihafalin. Biar jadi standarnya orang Islam. Orang Islam itu payah, rukun wudhu enggak hafal, rukun salat enggak hafal, Pancasila enggak hafal, tapi nyanyi iwak peyek nasi jagung hafal, lagu-lagu baru hafal semua. Nah, kita harus membiasakan. Hal ini sepele, tapi ini harus dihafal mestinya. Anak-anak harus pada mengerti semua, karena itu pokok sekali. Baik, ini yang kita kaji di 2 pekan yang lalu. Sekarang kita masuk ke sunnahnya sholat. Wa sunanuha, dan sunnah-sunnahnya sholat itu antara lain qoblad dukhuli fiha syai'an. Sebelum masuk ke dalam sholat itu ada 2 perkara. Sunnahnya sholat sebelum masuk ke dalam sholat ada 2, yakni al-adhanu wal iqamah, azan dan iqamah. Tadi kita azannya terlambat Pak. Masjid lain sudah selesai azan semua, kita baru azan. Tung beliau datang dan azan tadi. Tapi begitu selesai azan habis waktunya. Jadi langsung qomat. Jadi kalau kondisi kayak tadi itulah azan langsung qomat bagus, enggak apa-apa. Tapi kalau dalam kondisi normal
makruh hukumnya adzan langsung qomat. Itu makruh hukumnya. Karena begini, baina likulli adanin wa iqamatin salatun. Nabi bersabda, baina likulli adanin, di antara tiap kali adzan, wa iqamatin, tiap kali qomat, salatun, ada satu salat. Maka ulama bersepakat makruh adzan langsung qomat. Tapi ada di Bandar Lampung beberapa masjid kalau maghrib ini adzan langsung qomat. Kalau kondisi kayak tadi itu boleh, tapi kalau dalam kondisi normal jangan. Silakan sholat dulu. Ada sholat, bisa sholat di antara azan dan qomat, sholat sunnah mutlak, atau sholat qobliyah maghrib. Karena ada hadis dari Abdullah bin Mughaffal. Nabi bersabda, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib. Qala fi thalithah. Salatlah qobliyah maghrib, kata Nabi. Salatlah qobliyah maghrib. Salatlah qobliyah maghrib. Nabi katakan sampai 3 kali. Liman sya', bagi yang mau. Makanya sahabat itu sebagian salat qobliyah, sebagian enggak. Karena Nabi ngujungin liman sya' yang mau, silahkan. Itu qobliyah maghrib. Hadisnya hadis Sahih Muslim. Karena ada kalimat liman sya', maka dilonggarkan oleh ulama. Adzan dan qomat itu sunnahnya. Selanjutnya wa ba'dad dukhuli fiha syai'an. Adapun setelah masuk salat juga ada 2 perkara sunnah salat itu. Jadi ada sunnah ab'ad namanya. Min ab'adis shalah. Sunnah yang sangat ditekankan. Jadi seandainya ketinggalan, maka harus diganti dengan sujud sahwi. Jadi mazhab Syafi'i menyebut ada min ab'adis shalah, sunnah ab'ad. Bagi kita ini pengikut mazhab Syafi'i, Pak, enggak usah mempersoalkannya. Udah tuntas tuh kajiannya. Sunnah ab'ad diganti dengan sujud sahwi. Apa saja itu? Pertama, at-tasyahudul awal. Tasahud awal. Kalau di mazhab Syafi'i ditetapkan tasawuf awal itu termasuk sunnahnya sholat. Sunnah ab'ad. Kalau di mazhab Hambali tidak. Ditetapkan sebagai rukun sholat. Wajibnya sholat. Jadi ulama itu beda pendapat. Nanti di kajian sifat sholat Nabi, detailnya kita bahas lagi itu. Jadi kalau kata Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Syafi'i, duduk tasawuf awal itu sunnah. Tapi kalau kata Imam Hambali, duduk tasawuf awal itu wajib, rukun sholat. Khilafiyah ulama. Hadisnya cuma satu itu. Gara-gara Nabi lupa tasawuf awal. Kemudian Nabi lanjut ke rakaat yang ketiga. Dan Nabi cuma mengganti tasawuf awalnya dengan sujud sahwi. Nah, gara-gara diganti dengan sujud sahwi, 3 mazhab berpendapat berarti tasawuf awal bukan rukun. Karena bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau rukun dia nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Kata Imam Hambali lain lagi. Justru karena diganti dengan sujud sahwi, maka dia rukun. Nah, itulah khilafiyahnya para ulama. Nah, terkait dengan perkara ini, tasawuf awal adalah menurut mazhab Syafi'i sunnah ab'ad. Jadi kalau orang lupa tasawuf awal, maka diganti dengan sujud sahwi. Selanjutnya wal kunutu fi subhi. Kunut subuh. Nah, kunut subuh itu termasuk min ab'adis shalah, sunnah ab'ad. Jadi makanya kalau kita yang bermadzhab Syafi'i lupa membaca doa kunut, maka sujud sahwi. Hukum sujud sahwinya bukan wajib, tapi sunnah. Disunahkan yang lupa doa kunut untuk melakukan sujud sahwi. Kadang-kadang yang tidak bermadzhab Syafi'i sering mempersoalkannya, Pak. Nggak usah ragu, Imam Syafi'i itu ulama besar, ulama tabi'in. Beliau juga keturunan Nabi. Beliau hafal hadis jutaan, katanya sih sampai 10 juta. Hafal Quran sejak umur 7 tahun, 30 juz. Dan Imam Syafi'i secara keilmuan kredibel, gurunya banyak. Kalau kita kan guru paling 1-2, Pak. Itu pun guru ngaji kan begitu. Ini gurunya banyak gitu, ratusan.
Akhlaknya bagus, dan yang jelas Imam Syafi'i nggak pernah nonton TV. Setuju nggak kira-kira? Nggak pernah nonton TV, nggak pernah lihat yang bukan-bukan lah. Artinya sedemikian rupa. Jadi itu sujud sahwi. Kemudian yang berikutnya, wa fil witri min nisfistani min syahri Ramadan. Kemudian di dalam sholat witir disunahkan juga membaca doa kunut dalam sholat witir. Fin nisfitani, di separuh kedua min syahri Ramadan, pada bulan suci Ramadan. Makanya para pengikut mazhab Syafi'i sering berkunut kalau tarawih Ramadan itu di witirnya malam 16 sampai akhir Ramadan. Baik, saya bacakan dulu beberapa keterangannya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau ditanya, hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati subhi, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunut dalam salat subuhnya? Jawab Anas, na'am, ya, ba'da ruku'i yasira. Ya, Nabi berkunut dikerjakan setelah ruku', ketika i'tidal dibaca secara pelan. Makanya kalau doa kunut biasanya imam menurunkan tensi suara, lebih rendah. Bukan sir, lebih rendah suaranya. Itu tercantum dalam kitab Sahih Muslim. Selanjutnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku', bahwasanya Rasul apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku', maka beliau fi salati subhi, dalam salat subuhnya, fi raq'ati tsaniyah, di rakaat yang kedua, maka beliau rafa'a yadaihi, beliau mengangkat kedua tangannya, yada'u bihadzal du'a, lalu Nabi berdoa dengan doa ini, Allahumma hdini fiman hadait, dan seterusnya. Tercantum dalam kitab Mughnil Muhtaj di juz yang pertama halaman 166. Selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata dari Hasan bin Ali radhiyallahu an, andamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witri, telah mengajarkan kepadaku Rasul kalimat yang aku harus membacanya dalam salat witir, yakni doa kunut. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, dan seterusnya. Hadis ini Sunan Abi Daud, nomor hadis 1425. Nah, muncul pertanyaan, yang kok kunut witirnya separuh aja bulan Ramadan, enggak dari awal? Boleh saja Pak, kita dari malam pertama Ramadan kunut, silahkan, enggak apa-apa. Wong kunut witir itu hukumnya sunnah. Tapi kalau kita ingin ngambil setengah juga, ini keterangannya dari Imam Abu Daud juga, bahwasanya anna Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, bahwasanya sesungguhnya Ubay bin Ka'ab. Siapa itu Ubay bin Ka'ab? Sahabat Nabi yang di masa Khalifah Umar bin Khattab diangkat menjadi imam tetap sholat taraweh. Umar pintar, yang jadi imam itu yang suaranya bagus. Suaranya bagus, apalannya bagus. Jadi kalau imam sholat itu bagusnya begitu Pak. Kalau kita pengen bagus, malahan cari anak-anak pondok yang hafal Quran itu, jadi imam di masjid kita. Itu bagus, yang suaranya bagus, tapi ya biar betah makmumnya, kan mantep tuh. Kita berdayakan sudah banyak anak-anak yang hafal Quran, alumni-alumni pondok pesantren. Ya sama kayak Umar dulu ngangkat Ubay bin Ka'ab. Karena kalau Umar yang jadi imam suaranya cempreng, orang ngantuk semua. Maka yang jadi imam adalah Ubay bin Ka'ab. Nah, sesungguhnya Ubay bin Ka'ab ammahum, mengimami para sahabat, yakni fi Ramadan, yakni pada bulan suci Ramadan, wa kana yaqnutu, dan beliau membaca doa kunut
fin nisfil akhiri min Ramadan, pada separuh akhir, separuh kedua bulan suci Ramadan. Inilah yang menjadi dalil mengapa rata-rata masjid-masjid di Indonesia kunutannya enggak dari awal Ramadan, tapi kunutannya dari separuh akhir bulan suci Ramadan. Hadis ini sahih, tercantum dalam kitab Sunan Abi Dawud nomor 1428. Baik, itu sunnah yang ditekankan, namanya min ab'adi sholah. Saya ulas sekali lagi, ada sunnah sebelum sholat, azan dan qomat. Sunnah ketika masuk ke sholat, yakni dua macam, min ab'adi sholah, sunnah yang ditekankan, mendekati wajib. Dan yang kedua, min hayati sholah, sunnah yang ringan. Nah, sunnah yang ringan belum kita baca, baru sampai sunnah yang ditekankan. Sunnah yang ditekankan yakni tasahud awal dan doa kunut. Seandainya lupa tasawuf awal dan lupa doa kunut, maka disunnahkan diganti dengan sujud sahwi. Itu tegasnya. Baik Pak, kita buka tanya jawab. Pertanyaannya bebas alias basing. Saya persilahkan. Monggo, silakan. Kalau ada. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana sholatnya? Tidak mau sholat ya? Udah pikun ya? Ya. Syarat diwajibkannya sholat, syarat diwajibkannya puasa, itu adalah al-aqlu, berakal. Jadi orang yang sudah zawalul akli, hilang akalnya, disebabkan karena pikun salah satunya atau gila, maka dia tidak dibebani hukum agama. Jadi tidak ada kewajiban sholat untuk orang yang pikun, tidak ada kewajiban puasa untuk orang yang pikun. Jadi orang pikun sholatnya enggak dikodok, orang pikun puasanya juga tidak dikodok. Jadi tidak mengapa. Kalau mau antisipasi anaknya pengen sedekah, dibayarkan fidyahnya tidak masalah Pak, boleh-boleh saja. Tapi hukum asalnya, karena dia tidak wajib puasa, maka tidak ada kodok baginya akan puasanya tersebut. Karena orang tua sudah pikun. Itulah enaknya orang yang sudah hilang akal Pak. Makanya ada yang nanya sama saya, Ustadz, gimana caranya biar masuk surganya gratis? Jadi nggak usah sholat, nggak usah puasa, gampang, minta gila aja. Kalau pikun belum bisa Pak, kalau masih muda. Minta gila aja. Orang gila mah gratis. Jadi nggak perlu sholat dia, nggak perlu puasa, nggak perlu pengajian, nggak perlu berbuat baik. Wong dia bunuh orang juga nggak masuk penjara. Karena orang gila soalnya, tidak dibebani hukum agama, tidak dibebani juga hukum dunia. Dan penyakit gilanya menjadi kafarat, menjadi penebus dosa baginya. Jadi kembali kepada pikun, orang yang sudah pikun tidak dibebani hukum agama. Tinggal yang masih hidup sabar-sabar. Udah 90 lebih ya Pak ya. Harus sabar ngadepinnya, karena begini Pak. Orang yang pikun itu kadang-kadang kita tanya, udah makan Mbah? Belum. Padahal udah sepiring habis tuh makannya. Ngapa belum Mbah? Nggak dikasih makan sama anak saya. Waduh. Kadang-kadang kalau orang nggak ngerti Pak, bahaya itu. Waduh, mantu Mbah jahat amat yang nggak ngasih makan. Padahal habis makan. Jadi orang pikun itu ujian bagi orang yang masih hidup. Harus disabar-sabarkan. Baik, demikian. Masih ada, silakan. Nggak ada ya Pak? Saya lanjut ya. Selanjutnya, wahayatuha khamsata asyara khoslatan. Sunnahnya sholat itu ada 15 perkara. Saya taruh sini saja. Ada 15 perkara. Yang pertama, raf'ul yadaini inda takbiratil ihram. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram itu ngangkat kedua tangan, ini sunnah nih. Ini sunnah sholat. Kalau di madhab Syafi'i, ini harus kita dalamin. Kalau di madhab Syafi'i cara ngangkat tangan itu begini. Di madhab Syafi'i,
Jadi jari-jari tangan dimekarkan, wa ibhamahu syahmata udunai, jempol tangan menyentuh tempat anting-anting. Wa asabi'ahu a'la udunai, dan jari-jari tangan kita ini melampaui atas telinga. Nah, ini madhab Syafi'i ini. Kalau sholatnya kita sunnah gitu Pak, begini. Angkat tangannya, sikunya, buka keleknya begini. Nah ini. Tapi kalau dalam shop jangan begini. Ada muka orang di samping kita. Nanti jedut muka orang. Nah begini. Madhab Syafi'i ini. Kalau dalam shop ditarik begini tangannya. Nah begini. Disesuaikan. Kalau zaman corona mah enak, sholatnya berjarak ya. Kalau tidak berjarak ya tadi kita harus proporsional. Itu madhab Syafi'i. Kalau madhab Hambali nggak begitu, begini. Nah, bahu patokannya. Tapi ujung-ujung jari ini tetap melampaui atas bahu, begini. Ini madhab Hambali. Jadi dua itu saja Pak, macam mengangkat tangan. Jangan yang begini. Apa begini? Ini depan dada, jangan dada. Patokannya bahu. Nah, begini. Ini madhab Hambali. Madhab Syafi'i begini. Atau di antara keduanya. Jangan terlalu ke bawah. Itu tentang mengangkat tangan. Tapi hukumnya sunnah ya. Ketika takbiratul ihram. Selanjutnya wa ingdar ruku'i wa raf'i minhu. Ngangkat tangan ketika ruku' dan ketika bangun dari ruku'. Itu juga sunnahnya salat. Selanjutnya wa wad'ul yamini 'ala shimal. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini juga sunnah ketika berdiri. Kalau di madhab Syafi'i dan madhab Maliki, meletakkan tangan itu tahta sadrihi wa fauqa suratihi, di bawah dada, di atas udel, di atas pusar. Itu kalau madhab Syafi'i. Tapi kalau madhab Hanafi dan madhab Hambali, wada'ul kaffi 'alal kaffi, letakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Tahta surah, di bawah pusar. Di bawah pusar, begitu. Cuman dua itu saja di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bawah dada di atas pusar, pergelangan begini, atau di bawah pusar. Kalau mau ngacu ke Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak ada yang begini. Di masjid ini ada nggak yang kayak gini Pak? Ini bingung, ini fatwa siapa yang begini? Ini nggak masuk ke fatwa mana-mana. Saya sudah menggali. Saya ini kan, kita ada buku nih Pak, yang kita sudah tulis itu sifat sholat Nabi menurut 4 madhab. Dari 4 madhab Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak ada satupun ya. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada satupun. Ini bunyi apa ini? Tidak ada satupun yang bersedekapnya itu mendekat ke leher. Sebentar. Kita fokus satu ini aja ya Pak. Tidak ada satupun yang mendekat ke leher. Jadi di bawah dada, di atas pusar, begini. Boleh juga sampai ke ujung begini. Atau begini. Atau telapak tangan ketemu telapak tangan kanan ketemu telapak tangan kiri di bawah pusar. Di bawah udelnya. Itu sunnah sholat. Jadi jangan begini ya Pak. Kalau bapak-bapak pengen di dada, begini aja lah. Tinggiin sedikit. Asal jangan begini. Kalau begini itu kayak bukan orang Islam gitu. Enggak ngepas ya. Apalagi yang begini. Apaan? Ada yang begini. Jadi begitu. Baik, saya lanjutkan. Walaupun tidak bersedekap juga sah. Walaupun tidak bersedekap juga sah sholatnya. Kan kita kalau ngelihat orang Syiah tuh begitu sholat. Allahu Akbar langsung tangan di samping badan. Tidak bersedekap. Kalau bapak-bapak ke Mekah gitu, naik haji atau umrah, ketemu tuh banyak yang sholatnya nggak bersedekap. Terutama mereka yang bermadhab Ja'fari. Jadi mereka memang tidak bersedekap. Ya orangnya orang Arab juga Pak. Di Arab tuh banyak betul madhab sih ya. Masih mending kita Indonesia inilah. Banyak betul aliran. Ya sama, hidungnya mancung, bahasanya Arab juga. Banyak betul aliran di sana itu. Yaitu ketika kita bermakmum di belakang mereka tetap sah sholatnya. Tak jadi masalah, kan itu bukan rukun sholat. Baik, yang selanjutnya sunnah sholat itu tawajuh, yakni iftitah kalau bahasa kitanya.
Hanya saja di madzhab Syafi'i kan dikhususkan iftitahnya inni wajjahtu wajhiyah dan seterusnya. Walaupun iftitah itu ada beberapa macam. Nanti kita pelajari macam-macam iftitah. Selanjutnya wal isti'adah. Mengucapkan isti'adah, ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau di madzhab Syafi'i sebelum membaca Al-Fatihah di setiap rakaat disunahkan membaca al-isti'adah atau ta'awud. Selanjutnya wal jahru fi maudhi'ihi. Menjaharkan bacaan di tempat yang jahar. Itu sunnah hukumnya. Jadi seandainya begini maksud saya, orang sholat maghrib berjamaah, tapi bacaannya sir. Muncul pertanyaan, sah nggak sholatnya? Jawabannya sah sholatnya. Karena sunnah tidak mempengaruhi sah atau tidak sholatnya. Orang sholat nggak membaca Fatihah, nggak sah sholatnya, karena itu rukun. Tapi kalau orang sholat tidak menjaharkan bacaan, berjamaah, ada sekelompok anak muda. Mereka pengen sholat masing-masing. Kata saya jamaah ge. Waduh Ustadz, malu bacanya. Nggak ada yang mau jadi imam. Gini aja kata saya. Salah satu jadi imam, nggak dikeraskan bacaannya nggak apa-apa. Kamu hafal Fatihah kan? Hafal kata dia. Kalau nggak hafal ya nggak bisa. Kalau hafal Fatihah disirkan nggak jadi masalah. Kalau dia malu, sah sholatnya nggak jadi masalah. Selanjutnya wal israru fi maudhi'ihi. Mensirkan bacaan di tempat yang sir. Itu sunnah juga. Cuman sengaja tanpa udzur ya Pak, tanpa alasan. Mensirkan bacaan di tempat yang jahar, menjaharkan bacaan di tempat yang sir, makruh hukumnya. Tetapi misalnya kita tidak mensirkan. Tujuannya apa? Ngajarin anak. Boleh. Baca subhana rabbil a'la wa bihamdi, jahar. Subhana rabbil azimi wa bihamdi, jahar. Salat zuhur dikeraskan semua bacaannya. Boleh. Tidak apa-apa. Tujuannya untuk mengajari. Kayak Sule ya. Kan mau nikah sama calon istrinya itu. Kan mu'alaf Pak. Natalie Holsernya itu. Kata Sule kalau dia jadi imam dikeraskan semua bacaan. Sambil ngajarin. Walaupun sebetulnya hukum asalnya boleh berjamaah laki perempuan yang bukan mahram kalau sudah halal. Kalau belum halal jangan berjamaah gitu. Berkholwat itu dilarang di luar sholat maupun di dalam sholat. Ada larangan kholwat sedemikian rupa. Kalau cuma dua-duaan, tapi kalau ada temannya, anak-anaknya Sule, boleh. Nah ketika itu muncul pertanyaan, gimana kalau bacaannya dijaharkan semua? Boleh, tidak apa-apa. Tidak merusak sholat sama sekali. Atau begini Pak, ada kejadian di Bandar Lampung loh. Pas sholat zuhur, imamnya mengeraskan bacaan. Imamnya itu. Al-Fatihahnya dikeraskan bacaannya, makmumnya juga amin semua. Amin, rame. Nah, sebagian jamaah ngulang sholatnya gara-gara itu. Ngulang sholatnya. Ditanyakan ke saya, jangan diulang, geh, kata saya. Loh kok nggak diulang Ustaz? Itu perkara sunnah, nggak apa-apa. Imamnya menjaharkan bacaan. Begitu saya tanya sama imamnya, mengapa dia menjaharkan bacaan sholat zuhurnya? Ternyata seumur hidup dia sholat zuhur berjamaah ke masjid baru hari itu, Pak. Seumur hidup. Ya kalau Jumatan tetap ke Jumatan ke masjid kan? Itu bukan hari Jumat, baru hari itu. Nah hari itu karena dia paling tua disuruh jadi imam. Dia pikir kalau sholat zuhur sama kayak maghrib, isya dan subuh gitu. Sama dengan sholat Jumat dikeraskan bacaan. Makanya penting betul pengajian ya. Biar nggak nebak-nebak hukum agama itu. Nah apakah yang kejadian begitu merusak sholat? Jawabannya tidak merusak sholat sama sekali. Tinggal kalau ada unsur kesengajaan itu hanya bersifat makruh saja. Kecuali ada alasannya. Baik, yang selanjutnya wa ta'min, mengucapkan amin. Mengucapkan amin itu hukumnya sunnah. Suaranya jelas ya Pak ya. Walaupun saya ini nggak pakai mic ini ya. Jadi wa ta'min, mengucapkan amin. Kapan kita ngucapin amin? Begitu imam sudah mulai amin, kita ikut amin bersama imam. Karena kalau amin kita bersamaan dengan aminnya imam dan malaikat,
maka diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Allahu Akbar. Makanya bapak-bapak ini kalau dilihat sekarang sih kayaknya bakal masuk surga semua ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya gimana kita berjamaah terus sholatnya, terus mengaminkan Fatihah bersama imam. Dan ketika itu malaikat ikut amin, dosa habis. Itulah enaknya jadi orang Islam ini, Pak. Jadi surga itu nggak serumit yang orang bayangkan, nggak serumit itu. Kayak gini aja sudah surga. Amin. Gitu. Kayak tadi kita sholat maghrib ya, baca Allahumma ajirna minan nar. Cuma saya lupa 7 kali. Mestinya 7 kali tuh. 7 kali tuh kalau bapak-bapak malam ini mati, maka matinya ditetapkan bebas dari api neraka. Besok subuh juga begitu, ngucapin Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Kalau siang besoknya mati, ditetapkan bebas dari api neraka. Ingat ini ya, kalau maghrib 7 kali, subuh 7 kali. Kalau imamnya 3 kali, bapak-bapak nambah sendiri. Kayaknya nggak dapat neraka lah kayaknya kita. Kalau rajin begitu, simple banget. Nabi bukan tukang bual, bukan. Nabi bukan tukang iklan. Ngomongnya ketinggian nggak sesuai kenyataan. Nabi itu wa ma yantiqu anil hawa. Nabi nggak pernah berkata menurut hawa nafsunya. Kalau kata Nabi A, ya A, betul. Karena yang Nabi katakan itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Ngucapin amin saja fadilahnya menghapuskan dosa-dosa. Kayaknya sepilah neraka dari orang Islam ya. Yang sholat, yang nggak sholat ya rasain ya. Dia nggak kebagian ini. Selanjutnya wa qira'atu surati ba'dal Fatihah. Membaca surat setelah Al-Fatihah. Itu juga hukumnya sunnah. Jadi kalau bapak-bapak lagi sakit, kan biasanya nggak sanggup tuh lama-lama sholat. Apalagi sakitnya itu sakit demam ya. Demam, tipes misalnya kan Pak. Yang kita tuh nggak kuat, berdiri aja rasanya nggak kuat. Pengen cepat-cepat tiduran lagi umpama. Itu boleh mempersingkat sholat. Dengan tidak membaca surat, Fatihahnya aja yang dibaca. Boleh mempersingkatnya. Tapi kalau dalam kondisi normal karena malas ya jangan. Makanya kadang-kadang kita karena saking ingin mempersingkat sholat qobliyah misalnya, atau sholat tahiyatul masjid, surat nggak dibaca. Makanya kalau bapak-bapak ngelihat orang kok sholat sunnah cepet amat, berarti dia nggak membaca iftitah, nggak membaca surat, cuman baca Fatihah saja. Karena waktunya sudah mepet misalnya. Selanjutnya wa takbirat inda raf'i wal khafdi. Selalu mengucapkan takbir ketika bangkit atau ketika turun. Bahasanya gini, takbir intiqal. Takbir pergantian gerakan salat. Itu hukumnya sunnah. Selanjutnya wa qaulu sami'allahu liman hamidahu rabbana lakal hamdu. Mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar siapapun yang memujinya. Rabbana lakal hamdu, ya Rabb kami untukmu segala puji. Ini kitab benar-benar madzhab Syafi'i, Pak. Apa tandanya? Di sini aja udah kelihatan. Mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Karena kalau madzhab Syafi'i bukan Rabbana lakal hamdu, tapi Rabbana walakal hamdu. Ada wawunya di situ. Nah, inilah khilafiyah. Makanya khilafiyah itu tidak ada yang salah, benar semua. Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu. Ulama sudah selesai diskusinya. Kita tinggal mengamalkan yang kita yakini. Kata Imam Syafi'i, Rabbana ya Rabb kami, lakal hamdu, untukmu segala puji. Ini nggak butuh atof, nggak butuh waw, huruf sambung. Cukup Rabbana lakal hamdu ya Rabb kami, untukmu segala puji. Jadi kalau Rabbana walakal hamdu ya Rabb kami dan untukmu segala puji. Nah kalimat ini kata Imam Syafi'i nggak butuh atof, nggak butuh kata sambung. Maka beliau tidak pakai waw. Mengambil hadis yang nggak pakai waw. Tapi kata Imam Hambali lain lagi. Apa kata Imam Hambali? Waw di sini bukan atof, bukan untuk nyambungin. Tapi waw di sini taukid, penegasan dan penguatan. Ya Rabb kami dan untukmu segala puji. Tak lihat Pak, pernyataan dua ulama ini benar semua tuh, nggak ada yang salah. Nah tinggal kembali ke kita, amalkan yang paling diyakini. Makanya yang jadi soal itu orang yang ngotot, benar dia sendiri yang lain salah, itu jangan. Tapi saya tetap sampaikan sesuatu yang nggak difatwakan ulama, yang nggak bisa kita amalkan seperti yang sedekap
nyekek leher itu kan nggak ada fatwanya. Ya harus belak-belakan, nggak ada fatwanya. Fatwa siapa coba? Nggak ngerujuk ke siapa kan bingung tuh, karena nggak ada fatwanya. Baik, yang selanjutnya wa tasbihu fi ruku'i was sujud. Mengucapkan tasbih ketika ruku' dan sujud. Mengucapkan tasbih ketika ruku' dan sujud. Tasbih ruku' subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Walaupun bacaan ruku itu ada beberapa macam. Nanti kita kaji detailnya dalam kajian sifat salat Nabi. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Selanjutnya wasujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Masing-masing 3 kali. Itu hukumnya sunnah. Jadi bukan wajib. Selanjutnya wa wad'ul yadaini 'alal fakhidain fil julus. Meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua paha. Kalau di mazhab Syafi'i berarti paha, Pak, bukan lutut ya. Meletakkan kedua telapak tangan di paha fil julus ketika sedang duduk. Yabsutul yusra, hamparkan begini telapak tangan kiri. Kemudian wayak bidul yumna, genggamkan tangan kanan. Ini berarti kalau tasahud ya, genggam tangan kanan. Kemudian illal musabbihata fa innahu yusiru biha mutasyahidan. Kecuali al musabbihah, jari telunjuk. Kecuali jari telunjuk. Fa innahu, karena sesungguhnya jari telunjuk itu yusiru biha mutasyahidan, untuk menunjukkan kesaksian. Kayak kalau di mazhab Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah, ngangkatnya illallah, isbat, menunjukkan kesaksian ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, illallah. Nah, ada 4 macam tuh. Mazhab Hanafi begini, enggak digenggam di tangan. Kalau mazhab Hanafi ngangkat dikit, la ilaha illallah, turun. Ini mazhab Hanafi. Kalau mazhab Maliki diangkat, digoyang ke kanan ke kiri, tak tek tak tek. Tapi nggak pakai suara ya, tak tek kanan kiri. Belakangan ada yang mengamalkan atas bawah, tek tek begitu. Nah, karena ada yang kanan kiri atas bawah, akhirnya muter-muter, wong. Walaupun nggak pakai suara, tapi itu dasar fatwanya diambil dari madhab Maliki yang menggerak-gerakkan itu. Selanjutnya madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu diangkat ketika illallah, ngangkat telunjuknya. Ada 2 kaifiyat di madhab Syafi'i. Illallah ngangkat sampai selesai tasahud. Ada 2 macam, illallah ngangkat habis itu turun lagi, tapi tetap digenggam tangannya. Itu sama-sama mazhab Syafi'i itu. Tujuan ngangkat telunjuk apa? Untuk mentauhidkan Allah. Begini. Selanjutnya mazhab Hambali, dia angkat dari awal, dari at-tahiyat udah diangkat. Itu mazhab Hambali. Ya, saya selesaikan dulu ya, Pak. Dikit lagi nggak apa-apa. Selanjutnya wal iftirasu fi jami'il jalasat, duduk iftiras, pantat di atas telapak kaki kiri di semua duduk di dalam sholat. Duduk iftiras, pantat di atas telapak kaki kiri di semua duduk di dalam sholat, duduk di antara 2 sujud maupun duduk tasawuf awal. Wa tawarruku fil jalsatil akhirah, dan duduk tawarruk, pantat langsung mengenai lantai pada duduk tasahud akhir atau duduk akhir dalam sholat. Selanjutnya yang terakhir wa taslimatu tsaniyah, salam yang kedua. Nah, mengenai sunnah sholat ini akan kita bahas lagi detailnya lagi, sunnah hayahnya di pertemuan yang akan datang. Ini karena sudah pakai alat rekam ya, Pak. Jadi insya Allah suaranya bersih nih di YouTube-nya, nanti bapak-bapak bisa tonton di YouTube. Suaranya lebih bersih daripada suara ini, Pak, nantinya. Lebih terang, lebih bersih, bisa disimak kembali. Baik, demikian saya tidak bisa salat isya di sini karena langsung pengajian di Masjid Al-Hikmah Umbul Rakub. Kita tutup dengan kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.